Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang inovasi dan transformasi kepemimpinan dalam Merdeka Belajar. Kepemimpinan yang lazim didefinisikan sebagai jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk menggerakkan sekelompok orang dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan pembelajaran adalah keterampilan seseorang, berarti keterampilan seseorang untuk menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dan pendidik itu kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru sekalian itu apabila di hadapan peserta didik adalah sebagai pemimpin. Nah, jadi pemimpin bukan diarti sempitkan kepala sekolah. Pendidik bertanggung jawab untuk mengorganisir. Jadi panjenengan punya tugas untuk mengorganisir, mendapatkan perhatian, menginspirasi, melibatkan dan memastikan kelancaran pembelajaran bagi peserta didiknya. Sedangkan kurikulum Merdeka memberi kemerdekaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan pembelajaran peserta didik. Menurut Warren Bennis, yaitu seorang pakar kepemimpinan, kepemimpinan yang efektif berarti Bapak Ibu selaku guru itu disebut guru yang efektif atau kepemimpinan yang efektif apabila satu, menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Jadi Bapak Ibu berlaku atau harus bisa bersikap sebagai inspirator, membangkitkan inspirasi dari para peserta didiknya. Kemudian yang kedua, memberikan visi untuk masa depan. Jadi anak-anak punya cita-cita atau peserta didik punya cita-cita, mau kemana dia selama ini mengikuti pembelajaran. Tiga, bertindak sebagai mentor membangun komunitas. Ya, komunitas yang dimaksud adalah komunitas belajar, di mana komunitas itu berfungsi untuk meningkatkan etos belajar para peserta didik, sedangkan Bapak Ibu guru selaku pemimpin itu menjadi mentornya. Nah, ini di sini juga saya sudah mulai melatih Bapak Ibu untuk menjadi mentor untuk teman-temannya. Itu juga sudah merupakan ciri-ciri kepemimpinan. Mengimplementasi visi, ya, jadi menerapkan visi. Nah, itu akan lebih tepat lagi, lebih khusus lagi diterapkan dalam kelas. Kepemimpinan itu sebagai apa atau apa yang harus dilakukan seorang kepemimpinan kelas? Satu, memprioritaskan mengajar dan belajar. Jadi melakukan kegiatan pembelajaran itu harus diprioritaskan, diutamakan dibanding tugas-tugas yang lain. Dua, mendukung budaya belajar. Tanpa guru, tanpa pemimpin kelas, anak-anak atau peserta didik itu mempunyai budaya belajar. Dia mempunyai kebutuhan, merupakan tagihan dari diri sendiri bahwa dia itu harus belajar atas kesadaran sendiri. Tiga, menggunakan bukti atau data terkait capaian akademik peserta didik
untuk membuat keputusan dan menentukan prioritas. Ya, Bapak Ibu guru itu melakukan pembelajaran di kelas pasti tahu sejauh mana capaian dari peserta didik, mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu diremedi atau diulang. Tunggu. Terus ada 2 jenis kepemimpinan ini yang penting sekali, perlu diingat-ingat oleh kita semua, karena kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu guru atau kita, yaitu kepemimpinan yang atau jenis kepemimpinan yang transaksional dan transformasional. Ya, transaksional itu dari kata transaksi. Berarti pemimpin ini merupakan gaya kepemimpinan yang menekan pentingnya hasil. Pokoknya apapun caranya yang penting hasilnya. Kemudian pemberian penghargaan dan insentif. Ini secara materi, ini biasanya ya tidak di lembaga pemerintah ya. Ya, ini mungkin di sebuah perusahaan yang perusahaan swasta yang sangat-sangat memperhitungkan potensi atau prestasi pekerjanya, pegawainya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transformasional. Ya, transformasi, perpindahan, transform, memindahkan, yaitu merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin dapat mempengaruhi. Nah, ini pemimpin punya pengaruh dan menginspirasi serta mendorong individu untuk menyumbang perubahan positif. Merdeka belajar tercapai ketika seorang guru menunjukkan soft skill. Ya, soft skill itu kemampuan untuk mengatasi sesuatu itu dengan kepemimpinan yang transformasional. Ya, ini dibanding dengan transaksional, transformasional itu dianggap lebih baik. Kemudian menurut Sylvia Tolesano dalam bukunya yang berjudul A Guide to Documenting Learning, terdapat 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mempraktekkan kepemimpinan kelas. Jadi Bapak Ibu selaku pemimpin kelas atau guru itu nomor 1 model, nomor 2 experience atau pengalaman, nomor 3 sharing atau berbagi, nomor 4 trust atau kejujuran. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus menggunakan 4 azas itu. Tadi yang pertama adalah model. Apa itu model? Memberikan teladan. Model itu contoh. Makanya kalau ada modeling itu karena memberikan contoh baju-baju yang sedang in atau yang tren atau yang bagus atau yang apa. Nah, ini model. Kita sebagai guru itu harus bisa menjadi model, yaitu memberi teladan kepada peserta didik, tidak hanya dalam hal belajar tetapi dalam perkataan dan contoh-contoh yang baik. Ini menurut Sylvia. Yang kedua, menginginkan peserta didik itu kreatif. Ketiga, metode pembelajaran yang digunakan harus variasi. 4, menginginkan peserta didik belajar melalui kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan mereka, kita tidak boleh menjudge, ya. Itu salah, kamu kemudian dicap salah terus. Beri kesempatan untuk memperbaiki. Berikutnya, jangan menutup-nutupi ketika peserta didik mengkritisi atau menunjukkan kekeliruan pendidik. Ya, kita itu manusia, ya. Tempat salah. Jadi kalau kita salah, kemudian ada yang mengkritik, jangan dimarahi. Kita terima, kemudian kita evaluasi diri. Lebih baik sekali kalau memang benar-benar salah itu meminta maaf. Saatnya jam pertama
Kemudian menginginkan peserta didik berpikir terbuka. Jangan bersifat pokoknya lakukan seperti yang saya bilang. Nah, ya, jadi kalau sudah nggak pokoknya itu wes kayak orang kena dinyang. 2. Experience atau pengalaman, menciptakan pengalaman. Ajak peserta didik untuk membaur dengan situasi baru seasing apapun. Jangan pesimis. Aduh, kok bocah orang ngerti. Nanti anak bagaimana begitu, enggak usah. Meminta peserta didik membaca suatu cerita ini, kalau itu di bahasa. Kemudian memperagakan dialog cerita bersama peserta didik. Jadi dalam hal ini adalah terciptanya komunikasi. Merangkul dan memahami karakter peserta didik. Nomor 3, sharing. 1 itu membagikan ilmu. Kita jangan pelit. Memang kita itu tugasnya adalah guru. Guru itu memberikan ilmu. Sekecil apapun ilmu itu akan bermanfaat, maka amal jariah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu saya kira tidak ada ya ilmu suntak nakabe, wong lagi suntak kabeh birong karuan. Udah ya, dong karuan ketampak kabeh. Yang B, menginspirasi, memantau dan membagi ilmunya kepada rekan sejawat. Nah, jadi tidak hanya pada peserta didik, tapi pada rekan sejawat. 3, mempraktekkan hal yang sama kepada peserta didik. Dorong peserta didik untuk berbagi. Nah, kita juga melatih anak untuk berbagi. Nah, baik itu ilmu maupun yang lainnya. Dan bertanggung jawab mendokumentasikan supaya itu menjadi catatan untuk Bapak Ibu semua. Yang berikutnya keempat itu trust itu kejujuran, jujur, yaitu membangun kepercayaan pemimpin untuk diikuti karena warganya mempercayainya. Jadi jenengan atau kita semua itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya, sehingga kita dipercayai oleh mereka, diikuti dan dipercayai. Orang dipercaya orang lain itu susah Bapak Ibu. Sekali kita membuat kesalahan saja itu untuk mengembalikan kepercayaan diri kita aja susah, apalagi berkali-kali. Apalagi di depan anak. Anak itu menang-menang seperti itu juga mencatat kita. Memori mereka itu tidak hanya sekedar menonton, mereka itu akan menyimpannya. Coba kalau panjenengan itu mengikuti reuni, tanya pada anak, kenangan apa yang kamu dapatkan, yang pernah kamu alami bersama bapak, bersama ibu, dia akan ingat. Nah itu ya. Kemudian dapatkan kepercayaan peserta didik lewat berbagai kesempatan. Ya, jadi dalam hal apapun. 3, menyusun kesepakatan kelas. Itu penting Bapak Ibu, ini perlu diterapkan di kelas. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan sesuatu, itu harus ada kesepakatan. Kata tanggal berapa? Ini. Terus nanti kalau yang tidak mengumpulkan tanggal itu bagaimana? Ini. Nah, itu kesepakatan. Jadi mereka yang memutuskan, mereka yang harus mentaati, dan mereka yang akan menerima sanksi ataupun penghargaan. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ya, musyawarah dimusyawarahkan judulnya pokoknya ya wis ya. Kemudian merealisasikan hal-hal yang sudah dijanjikan. Yang terakhir Bapak Ibu, target capaian pembelajaran. Dari kepemimpinan yang kita olah, kepemimpinan transformasional yang tadi disebutkan, itu maka target yang akan dicapai adalah memiliki komunikasi yang menginspirasi. Jadi kepemimpinan yang memiliki ekspresi pesan positif untuk mendorong dan membangun motivasi serta kepercayaan diri kepada individu. Itu sulit Bapak Ibu, ya, karena biasanya anak-anak itu kalau sudah dicing terus jadi tidak punya keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya.
Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bapak Guru hebat, semoga informasi yang saya sampaikan menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Pancasila. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya Sri Mardiani Wahyuningsih, Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, akan menyampaikan hasil refleksi praktik kepemimpinan yang berinovasi dan bertransformasi dalam praktek pembelajaran Merdeka Belajar. Setelah melakukan pengamatan selama 1 minggu, dari 34 responden yang sudah menuliskan hasil refleksinya, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pada awal seminggu yang lalu saya mensosialisasikan materi tersebut kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pada kesempatan itu saya membagikan instrumen berupa kuesioner yang mereka isi setelah melakukan pembelajaran. Jadi dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu Guru melakukan pembelajaran sambil memegang instrumen yang dibagikan saya. Kemudian saya selaku kepala sekolah mengontrol di mana Bapak Ibu Guru sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini berlangsung 1 minggu. 1 minggu berikutnya, setelah melakukan pengamatan, maka saya membuat atau memanggil sebanyak 34 responden untuk memberikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di instrumen yang sudah saya bagikan. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Ternyata dari 34 responden yang mengumpulkan, diperoleh 97% peserta didik lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebanyak 94% peserta didik lebih berkomunikasi dan dalam melakukan diskusi, sehingga diskusi kelompok menjadi lebih hidup. Yang ketiga, sebanyak 100% responden itu mengatakan bahwa menggunakan model kepemimpinan transformasional itu anak-anak merasa senang, ya, peserta didik merasa senang dan bahagia dalam kegiatan pembelajarannya. Dan 100% pendidik menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berdampak baik daripada kepemimpinan transaksional dalam kegiatan pembelajaran. 5. Sebanyak 100% implementasi kurikulum Merdeka berhasil maksimal jika kepemimpinan dilakukan secara transformasional. Itu yang dapat saya simpulkan selama 1 minggu, yang mana dengan data-data tersebut di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka berhasil maksimal jika metode pembelajarannya menggunakan kepemimpinan transformasional. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik pada materi maupun tutur kata serta sikap saya.
Terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.